Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusfi Paramaditya, NPM 1911000097. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis keputusan dalam manajemen. Jenis-jenis keputusan manajemen. Yang pertama, jenis keputusan terprogram dan tidak terprogram. Lalu masalah-masalahnya yang terprogram yaitu berulang dan rutin, yaitu berulang-ulang dan rutin yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau individu masing-masing. Ada yang tidak terprogram, yaitu kompleks dan baru, yaitu keputusan yang kompleks dan baru. Terprogram yaitu yang sudah diprogram atau sudah ditata. Yang tidak terprogram yaitu yang tidak masuk di list atau secara dadakan, keputusannya secara dadakan. Lalu ada prosedur-prosedurnya. Yang terprogram yaitu aturan-aturan operasi, prosedur, dan kebijakan. Itu aturan-aturan sudah dibuat untuk seluruh anggota dari perusahaan atau individu masing-masing. Yang kedua, ada kreativitas pemecahan masalah, itu memecahkan masalah dengan kreativitas masing-masing atau masalah yang timbul dengan sendirinya. Adapun contoh-contohnya yaitu yang pertama, terprogram gaji karyawan, promosi jabatan, dan penetapan persediaan. Yang tidak terprogram yaitu penanganan masalah dan pencampuran produksi perkantoran. Lalu berikutnya ada tingkat-tingkat keputusan. Yang pertama, ada keputusan otomatis, yaitu keputusan yang sudah dibuat, yang sudah sangat otomatis atau sudah pasti dibuat. Yang kedua, ada keputusan berdasar, yaitu keputusan yang dilakukan dengan adanya informasi dari pihak lain. Lalu ada keputusan berdasar berbagai pertimbangan, yaitu keputusan yang harus dipertimbangkan dulu oleh satu pihak untuk keberlangsungan manajemen tersebut. Yang terakhir, ada keputusan berdasar ketidakpastian gana, yaitu keputusan yang tidak bisa direncanakan untuk kedepannya. Misalkan laba rugi suatu perusahaan yang sangat diminimalkan resikonya. Lalu berikutnya ada keputusan dan jenjang manajemen. Yang pertama, top, yaitu luas, tidak terstruktur, jarang, banyak risiko. Para manajer di top ini sangat luas jaringannya, tidak terstruktur, jarang dalam mengerjakan tugas, dan di dalam tugasnya sendiri banyak risiko. Yang kedua, ada middle, struktur dan tidak terstruktur. Di mana manajer di middle ini yaitu dia harus bekerja ke atasnya lagi, ke manajernya atas, dan ke bawahnya lagi. Yang ketiga ada lower, sering, struktur, dan berulang. Manajer yang berada di tingkat lower ini dia sangat sering menerima tugas-tugas dari perusahaan yang struktur dan terus berulang-ulang tugasnya. Lalu berikutnya ada riset. Riset yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Lalu berikutnya ada perancangan, yaitu perancangan mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Lalu berikutnya ada pemilihan, yaitu penetapan arah tindakan tertentu dari totalitas yang ada. Lalu berikutnya tahap-tahap pengambilan keputusan menurut James L. Gibson. Yang pertama, mengidentifikasi dari definisi masalah, yaitu mengenali sebuah masalah dan mendefinisi masalah tersebut. Lalu mengembangkan alternatif masalah, yaitu mengembangkan suatu keputusan untuk pemecahan masalah tersebut. Lalu berikutnya ada evaluasi alternatif masalah, yaitu mengevaluasi atau meninjau kembali masalah tersebut. Ada yang dari evaluasi alternatif masalah, yaitu ada kondisi tidak pasti, kondisi berisiko, dan kondisi pasti. Di dalam kondisi berisiko ada memilih alternatif, yaitu alternatif seluruh pemecahan untuk masalah itu. Lalu ada implementasi keputusan, yaitu mengimplementasi keputusan untuk dibuat dan diminimalkan risikonya. Lalu berikutnya ada penilaian dan pengendalian, yaitu menilai dan mengendalikan masalah-masalah tersebut dan keputusan-keputusan tersebut.
Lalu berikutnya ada gaya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, gaya direktif, yaitu memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Yang kedua, ada gaya analitis, lebih banyak toleransi bagi ketidakjelasan. Yang ketiga, ada gaya konseptual, cenderung amat luas dalam pandangan mereka dan akan melihat banyak alternatif. Yang keempat, gaya perilaku, yaitu pengambil keputusan bergaya perilaku bekerja sama dengan orang lain. Lalu berikutnya ada gaya manajer dalam mendekati masalah. Yang pertama, penghindar masalah, yaitu manajer yang selalu menghindari masalah-masalah yang berada di perusahaan tersebut. Yang kedua, penyelesai masalah, yaitu manajer yang selalu menyelesaikan masalah di perusahaan tersebut untuk keberlangsungan dan keberlangsungan perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada pencari masalah, itu manajer yang suka mencari masalah di dalam perusahaan tersebut yang membuat perusahaan kolaps atau membuat perusahaan tidak maju-maju. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.